biasanya kok ada yang kurang gitu? Kalau aku orangnya gampang puas. Enggak, aku ambis parah, bohong. Tapi ya enggak, kalau aku sih patokannya adalah kalau aku udah happy, selama aku belum kehilangan mood untuk ngerilis ini atau ngepost ini, gas sekarang daripada mood gue hilang. Gitu. Halo Sobat WK, ketemu lagi bersama saya Kintoko, ada di podcast Kinari. Saya hari ini ditemani sama penyanyi, baru saja merilis single baru. Kemudian beliau ini juga menyebut dirinya sebagai voice actor ya. Nanti dikoreksi kalau salah. Ada Mutiara Aska. Mutiara Aska ini Heboh sendiri deh aku. mulai dikenal ketika tampil di Indonesian Idol Special Session tahun 2021. Well, setelah lolos dari Indonesian Idol, aku ngeluarin single sih alhamdulillah yang aku produksi sendiri juga semuanya. Tapi selain itu aku juga, karena habis Idol itu kan masih pandemi ya Mas. Jadi I need to get creative gitu buat orang yang baru keluar dari ajang yang harusnya ada waktu buat dia eksplorasi panggung, segala macam, dapat job-job. Malah nggak ada. Jadi I need to get creative apa ya, aku masih mau kerja dengan passion aku, dengan suara yang aku punya gini. Akhirnya aku memutuskan untuk ikut kelas voice acting. Aku ikut kelas voice over segala macam. Nah, alhamdulillah sampai sekarang masih kerja di industri tersebut dan alhamdulillah juga udah dapetin beberapa roles yang aku aim gitu. Dari Idol memang setelah keluar memang harus berjuang sendiri ya. Mulai dari nol lah ibaratnya. Tapi kenapa kemudian ambilnya voice acting tadi tuh? Bukan kemudian pengen kursus vokal lagi, memperdalam ilmu bernyanyinya. Sebenarnya kalau aku kan orangnya emang suka explore banget ya Mas. Jadi nggak cuman voice acting, aku pun ambil vokal lagi waktu itu di Om Indra Aziz di sekolah musiknya. Terus aku juga ambil bahasa isyarat, aku juga ambil content creator, aku ambil storytelling, art of storytelling. Jadi semua dengan sisa-sisa uang yang aku punya tuh kayak invest sama ilmu deh. Karena ini nggak ada yang tahu nih pintu nih lewat mana nih kebukanya. Cuman yang one thing for sure yang aku tahu adalah dari 2019 aku debut. Musik itu selalu besar pengeluarannya. Ini kita ngomongin jujur-jujuran aja secara finansial, indie musician, duitnya. Jadi ya dengan aku yang waktu itu tabungan masih pas-pasan, kayak sayang dong kalau misalnya emang aku investasinya masa nggak bijak lah kalau misalnya sebagian besar itu akan ke musik doang. Jadi yaudah ayo get kreatif, yang penting lo nggak berhenti bermusik. Dari situ aku mulai menerima kenyataan kalau kalau aku menggantungkan harapan aku untuk dapat uang dari musik, itu jadinya nggak enjoy bermusiknya. Dan malah jadinya kayak ya benci musiknya. Jadi kayak apaan sih bikin ini tuh, kayak mana sih duit gitu, mana sih kerjaan, kok aku nggak ada gitu. Ya udah akhirnya aku bekerja, aku punya 3-4 kerjaan lainnya sampai sekarang yang akhirnya untuk membiayai musik aku. Dan juga hidup aku. Tapi fokus ya, maksudnya kalau banyak cabang yang kemudian diambil termasuk kok ada bahasa isyarat segala macam, itu memang paketannya atau udah sengaja dari awal direncanakan sampai akhirnya jangan-jangan jadi nggak fokus nih itu bahas ke musik. Personal branding sih, apa kita mau ngomongin personal branding langsung? Jadi apa Mas? Jadi memang artinya sudah direncanakan untuk lari ke sana gitu, nggak melulu di musik gitu. Ini sebenarnya tarik ke background aku sih, karena kalau misalkan Mas denger lagu-lagu aku yang lain pun sampai yang sekarang baru keluar, yang Kesimpulan Semua Karena Cinta, itu kan selalu tematik dan bawa value, bawa value self-love, ada nilainya ya, mental ada health, pesannya. Jadi memang dari dulu, bahkan sebelum aku di Idol, sebelum aku kerja freelance kayak sekarang, aku adalah kerja di satu NGO pelindungan anak. Jadi dari dulu aku selalu concern sama isu sosial, perempuan, anak, binatang, itu aku suka dan berkegiatan lah di isu-isu itu. Dari aku kuliah juga aku volunteer, pernah jadi ambassador untuk satu organisasi perempuan namanya One Girl, itu fokusnya untuk edukasi di Afrika dan Sierra Leone. Terus aku juga untuk edukasi, aku jadi Brisbane International Student Ambassador waktu aku kuliah di Australia. Aku juga jadi University of Queensland Ambassador dari Indonesia gitu. Jadi memang suka lah, karena dikenalkan dari kecil sama mamaku juga aktif di kegiatan sosial. Mama papaku tuh orang yang sangat sosial lah bisa dibilang.
Jadi pun waktu kerja di NGO itu kan aku harus, karena aku orang communication-nya, jadi aku harus nge-approach orang siapa yang bisa jadi KOL ya gitu, yang anak muda yang masih fresh, yang karyanya dikenal banyak orang tapi dia berani speak up. Nah waktu itu masih sangat limited, masih sangat nggak nemu. Akhirnya dari situ aku kayak you know what, daripada aku pusing cari, aku sendiri let's be one gitu. Jadi memang dari dulu aku alhamdulillah konsisten masukin, aku dulu sampai sekarang sih aku nge-rap kan, tapi nge-rapnya nge-rap singing gitu. Selalu bikin kayak skit-skit pendek tentang isu sosial, tentang berita gitu. Aku jadiin rap segala macam dan akhirnya kemakan sama audiens aku, jadi content creator di sana juga. Kenapa aku jadi content creator fokusnya ke sana juga? Terus sampai yang momen paling membanggakan adalah aku bikin satu lagu rap pendek tentang mental health issue dan itu dinotis sama UNICEF. Aku akhirnya jadi pembicara. Judulnya itu skit sih, lebih kayak skit 1 menit itu, judulnya Don't Be Too Hard on Yourself sama You're Not Alone. Jadi emang tentang mental health gitu. Tahun? 2000, sebelum Idol banget. Sebelum Idol, Tapi di approach-nya pas aku di Idol. Terus kayak, kakak mau nggak jadi pembicara untuk kan ada namanya konferensi kebaikan sama live Instagram dia tentang mental health, dan di situ aku tuh balik lagi ke zaman SMA, aku tuh selalu pengen kerja di UNICEF atau berasosiasi sama UNICEF. Gimana pun caranya aku nggak tahu, pokoknya UNICEF, WWF aku tuh pengen kerja sama mereka. Nggak tahu deh gimana caranya gitu. Terus ternyata lewat karya aku kan, lewat sosial media, dan di konferensi kebaikan itu aku jadi pembicara barengan sama Mbak Najwa Shihab sama Siwon Choi, Super Junior. Walaupun itu masih acara online, tapi tetap aja nama aku ada di poster yang sama nih sama mereka, kayak oh my god gitu ternyata. Dan kenapa aku ambil bahasa isyarat tadi pertanyaannya, karena aku pengen konten aku bisa inklusif. Makanya kenapa pun kalau ya bahasa isyarat jarang aku pakai sih ya, karena sekarang udah banyak nggak praktis, tapi aku selalu kasih subtitle. Subtitle di konten-konten aku gitu. Tapi masih kalau sesekali masih bikin konten yang menggunakan bahasa isyarat itu? Jadi semenjak aku belajar bahasa isyarat, kan ada tugas-tugas yang harus dilakuin tuh. Aku juga kadang jadi nyapa-nyapa followers aku pakai bahasa isyarat. Nah dari situ teman tuli notice, dan akhirnya banyak followers aku yang teman tuli sekarang. Nah makanya kadang once in a while aku sapa mereka lah kayak halo teman-teman gitu, nama aku Aska kayak gitu. Jadi berusaha lah pengen jadi orang dan jadi punya platform yang inklusif gitu. Ini mah udah bukan Aska, bukan penyanyi lagi sebenarnya, lebih dari penyanyi sebenarnya. Tapi bakat menyanyi atau kecintaan beradu vokal itu memang dari dulu, dari kecil atau ya pasti biasanya sih dari masih kecil kemudian muncul keinginan untuk bernyanyi sampai akhirnya masuk ke ajang pencarian bakat. Aku sebenarnya ikut ajang pencarian bakat juga didorong sama orang-orang sebenarnya. Bukan kemauan sendiri. Takut, lebih ke minder gitu, apalagi idol ya. Kan mengingat backgroundnya udah bagus itu. Tapi aku tuh nggak pernah, dari dulu sampai SMA pun aku nggak pernah mau jadi musisi. Itu fun facts ya. Kan kalau rata-rata penyanyi ditanya, iya aku udah passionnya dari kecil, aku menyanyi, aku pengen jadi penyanyi gitu. They know what they wanted, but like for me, ada doktrin di kanan kiriku yang bilang jangan jadi pekerja seni, duitnya tidak ada. So ya sampai SMA, kuliah pun aku nggak ada niatan untuk menjadi musisi itu sama sekali. Cuman ternyata aku jalanin. Tapi lingkungan kanan kiri mendukungkah, misalnya suka nonton konser atau orang tua memang suka mendengarkan musik? Ya kalau mamaku memang dulu waktu zaman kuliah di Unpad itu choir. Ikut choir, jadi memang banci tampil. Papaku juga otodidak, bisa main keyboard, gitar, main musik, suling segala macam. Terus dulunya main teater. Tapi memang kerjaan mereka nggak ada yang ke arah seni. Memang orang-orang hanya IPA, hobi ya? science semua. Hanya hobi, tapi pun berarti kan ada bakatnya lah ya, mungkin diturunkan. Dan waktu kecil aku sering banget diajak nyanyi sama papa. Sebelum tidur, papa pulang itu aku mesti TK nyanyi lagu tua banget yang mimpi digigit ular, tahu nggak? Setua itu kan. Mimpi tuh bahkan nggak tahu, mimpi digigit ular yang waktu semalam bung aku bermimpi, gitu nggak? Ya udah nggak apa-apa, berarti ya oldies lah ya. Iya ya gitu, just jadi ke bawah. Tapi confidence untuk aku bernyanyi itu baru ada di SMA. Akhirnya dilesin sama mama di Purwacaraka waktu itu
les, ya udah di les malah jadi ikut lomba, malah jadi tampil terus sampai kuliah aku tampil. Sampai di Australia juga aku sempet ngamen, tampil juga di event-event university. Terus aku yang kayak udah kerja full time di mana-mana gitu. Terus aku memikirkan kayaknya kerja full time bukan gue deh, kayak aku tidak merasa bahagia di situ. Karena ya jujur aja aku pernah dapat kerjaan yang maksudnya secara jabatan bagus, sesuai sama background aku segala macam, duitnya juga oke untuk selevel di Indonesia. Duitnya juga oke segala macam, tapi kayak nggak happy. Wah itu tiap hari. Ini no offense to those yang punya bad skin condition ya, tapi kayak aku yang biasanya nggak jerawatan mampus kayak stres banget, terus langsung kayak celong gitu matanya, yang kayak make up jadi males, terus kayak capek di jalan. Kalau sekarang aku mau mobilisasi kemana-mana gitu, tapi kayak I'm so happy, I'm content with myself, I love what I do. Tapi waktu itu tuh kayak I don't know, that's not it. Tuh akhirnya ya resign dan memutuskan untuk kerja. Ya udah kita freelance aja. Dan alhamdulillah walaupun jalannya tidak mulus, tapi ya aku harus akuin sih along the way kenapa prosesnya bisa bearable, karena aku punya privilege dari financial orang tua yang masih mau melihat aku, ya udah deh anaknya mau ini, ya udah kita dukung sebisa kita. Jadi aku tuh masih waktu itu dapat bulanan, walaupun nggak seberapa sih, aku masih dapat bulanan untuk aku, ya udah uang kamu pakai buat les, buat apa terserah. Itu aku merasa baik banget sih orang tua aku. Alhamdulillah itu privilege yang aku tidak boleh disregard, aku nggak boleh lupain kalau aku punya privilege itu, makanya kenapa aku bisa ada di posisi ini sampai sekarang gitu. Tapi buat yang mungkin emang nggak punya apa-apa dari nol banget, nggak realistis sih zaman pandemi, tetap mau idealis kayak aku ya udah dari situ alhamdulillah ya orang tuaku ibaratnya investasi lah ya dengan dengan passionnya aku segala macam, dan alhamdulillah sekarang udah return, udah bisa biayain single sendiri, udah bisa bayar promo sendiri gitu kan, dan orang tuaku juga udah bisa aku traktir, udah bisa aku jajanin. Itu sih yang paling buktinya ya? Iya yang aku kayak mereka nggak minta, cuman kayak aku pengen aja kan kayak mau apa gitu. Jadi sekarang tuh bisa kayak gitu. Didorong kemudian ikut ajang pencarian bakat yang pertama kali, sebelumnya belum pernah kan? Pernah. Oh, sebelumnya pernah The Voice. Iya. Sebelumnya The Voice, artinya kan pernah mencoba sebelumnya. Jadi kalaupun didorong juga nggak terpaksa banget gitu loh, Aska. Jadi artinya ya memang ingin mencoba kah, atau tetap ada yang kayak beban di belakang, mimpinya itu tadi pengen kerja di BWF, ingin berkarya, memberikan sesuatu, menyumbang pemikiran untuk UNICEF misalnya kayak gitu. Ada beban kayak gitu nggak sih ketika ikut ajang pencarian bakat gitu? Oh justru karena atau memang udah lost aja gitu loh? Aku selalu berpikiran sih, karena mulai zaman Idol tuh aku udah mulai tahu apa yang aku mau di hidup ini. Kalau misalkan aktivisme itu selalu bisa dilakuin tidak melulu dengan cara keras, kayak misalkan aku harus ikut turun ke jalan terus, aku harus menyuarakan pakai bikin petisi atau apa. Activism is not always about that. Apalagi kalau teman-teman ngelihat K-pop, BTS dia jadi pembicara buat United Nations. Tapi ya dia ngelakuin aktivisme lewat apa? Lewat lagu. Mereka promosi tentang self love, tentang mental health bahkan. Dan aku berpikiran ya aku bisa jadi yang kayak gitu. When you do activism, it's not always about the serious stuff, but how you pack those serious issues into something fun, biar bisa dikomunikasiin sama audiens yang pengen kamu capai itu. Jadi ya udah aku lewat nge-rap, aku lewat konten segala macam, dan alhamdulillah kemakan sama teman-teman, dan dilirik bahkan kan sama UNICEF itu sekalian. So ya aku tetap kayaknya ini deh jalan aku untuk menjadi pekerja seni entertainment industry, karena kan sekarang juga aku voice actress. Meskipun aku juga sempat menolak ya pekerja seni itu. Ya dulu, tapi ternyata di Jakarta ini banyak kok opportunity gitu. Ya kita harus pinter-pinter apa, karena Jakarta ini sangat orang dalam. Jadi ya kita bukan menjadi penjilat yang nyebelin ya, tapi ini speaking of reality, aku harus belajar networking. Aku harus invest, let's say ikut kelas nih, yang tadinya kelas general, aku bayar lebih mahal dikit buat private, supaya kenal secara lebih personal sama mentor-mentornya, dan eventually leads me to my job. Itu sih, jadi main cantik lah ya di Jakarta ini, Jakarta keras bos. Nggak bisa kita nungguin mana job buat gue, enggak. Aku selalu I try to earn everything I have now, dan kerasa banget sih ketika aku di tempat terus aku dinaikin rezekinya pelan-pelan, itu aku jadi lebih menghargai apapun yang dikasih ke aku. Untung Aska punya karya. Aska bisa menulis lagu, bisa membuat musiknya, kemudian menyanyikannya.
Jadi isu-isu yang pengen disampaikan ya bisa diwujudkan, bisa disuarakan lewat karya lagu. Coba kalau nggak ada, pasti depresi, orang tuh pasti akan ya larinya entah kemana, mungkin bunuh diri, mungkin. Di balik itu memang Aska memang ada keinginan, misalnya setiap karya harus ada misinya, harus ada pesannya, pesan moralnya, terutama di lagu yang baru soal kesehatan mental. Barangkali punya pengalaman juga atau ada cerita apa di balik lagu ini sampai akhirnya Aska menuliskan kesempatan semua cinta. Semua karena cinta. Kesimpulan. Semua karena cinta. Kesimpulan, aduh. Maaf Sobat BK. Gak apa-apa. Kesimpulan semua karena cinta. Yes. Jadi kalau aku tarik ke belakang banget, aku tuh udah nulis lagu dari aku SMA. Dan aku sudah ikut lomba-lomba nyanyi. Jadi tinggal dibuka aja tuh tabungannya. Iya, tapi ada yang baru juga. Ini lagu ini baru kok, baru ditulis. Cuman yang aku selalu ingat, mamaku kan selalu menemani setiap proses yang aku lalui. Mamaku itu orangnya sangat percaya sama afirmasi dan energi positif. Bisa dibilang agak-agak ibu-ibu yang zen gitu ya, kayak. Terus mamaku selalu bilang, bestie lah ya. Iya, bestie banget. Mamaku selalu bilang, kalau mau nyanyi di lomba, mau bikin lagu, jangan yang sedih, nanti diaminin sama Tuhan. Jadi pun aku lagi sedih, aku lagi apa, nulisnya tetap lagu tetap ceria. Enggak ceria ya, lebih ke afirmasi positif. Karena lagu ini ya emang dibikin ceria aransemennya, tapi lebih ke sebenarnya isinya tuh ya tentang mental health aku, tentang yang gimana aku pengalaman pribadi ya. Iya, aku punya monster, mau aku terkesan ceria sekalipun aku nih masih berisik loh kepalaku. Kadang-kadang aku terkesan di depan kamera tuh kayak iya, tapi kalau aku sendirian malam pulang capek itu masih berisik loh kepalaku gitu. Tapi kan ibaratnya kayak lagu itu tuh bilang it's okay, it's gonna be okay, like it's gonna pass. Monster lo emang selalu ada di sini, tapi lo yang harus lebih kuat supaya lo gak tertarik sama dia. Ininya itu kan lagu ini. Dan kenapa? Karena pesan dari mama itu selalu aku ingat, yang kayak harus nulis lagu yang bermanfaat atau bikin karya yang bermanfaat buat banyak orang. Tapi dengan caraku sendiri lah, dengan agak nyeleneh kan lirik-liriknya kayak semua yang apa yang ku rasa valid walaupun ada yang julid. Karena ada lirik yang kayak gitu kan. Karena aku juga gendek kayak melihat kayak aku di TikTok itu suka bikin konten analisis PR and marketing approach on entertainment. Banyak juga yang lakukan ya. Tapi aku jadiin itu sesimpel mungkin. Kayak ya, terus ada yang komen kayak analisis kontennya. Gue kira apa? Gini doang. Terus kayak ya justru lo bisa bilang gini doang karena udah gue cerna dulu nih buat lo kunyah gitu kan. Ya gitu. Jadi aku yang kayak omongan-omongan kayak gitu. Aku cuman invest. Aku tuh janji sama diriku sendiri. Invest di kayak gitu 5-10 menit aja. Sisanya terserah lo, nggak boleh lihat lagi. Di blok kek, di delete kek, mau apa. Jadi udahlah, nggak usah kasih ruang buat energi-energian kayak gitu. Dan ya udah akhirnya fokus nulis lagu Semua Karena Cinta itu kan karena aku udah bisa know what I deserve and what I don't. Aku udah lebih gampang mau nge-cut yang mana yang baik buat aku, mana yang enggak. Makanya itu fokus ke diri sendiri aja. Nih kalau lo lihat dunia lebih banyak. Dunia tuh bukan dunia yang kurang menarik, bukan dunianya yang dark, sebenarnya bukan dunia yang jahat. Kita yang kurang melihat Kita dunia. yang kurang ngelihat karena lo fokus sama energi yang jelek itu. Nah itu sih lagu Semua Karena Cinta juga karena itu. Terus aku juga pengen ya raising awareness on mental health issues ya, karena aku juga aku sempat mau nge-reach out professional help berapa kali ya, tapi belum sempat kan waktu itu ya for some reasons aku belum sempat. Cuman kayaknya dalam waktu dekat aku masih butuh sih, walaupun aku udah merasa baik kan. Tapi kan ketika kita mau reach out for professional help, it doesn't mean like kita kondisinya memalukan atau parah gitu kan. Kayak simple aja, kayak ada permasalahan apa nih yang bikin kita uring-uringan banget yang kayak apa. Ya kalau kita ada resource-nya, kita punya kontaknya, why not? Gitu kan. Sebenarnya professional help itu bukan melulu ketika kamu udah sekarat banget baru kamu minta pertolongan. Justru pas masih ngerasa kayak baik-baik aja nih, tapi kok kayak ada yang ganjel ya. Udah tanya deh, di first Indonesia third itu kan opinion. masih malu orang-orang bertemu misalnya dengan psikolog, apalagi psikiater ya. Psikolog aja masih malu, diem-diem gitu, bersembunyi, jangan sampai orang lain tahu. Meskipun sekarang bukan hal yang tabu ya untuk bertemu mereka, karena memang itu sangat membantu. Sampai di posisi mana kemudian Aska merasakan itu sebagai beban yang berat, kemudian membutuhkan orang-orang profesional, bahkan kemudian ya untungnya tadi gue bilang untung Aska bisa nulis lagu nih, kalau enggak mungkin lain ceritanya gitu loh. Ini aku boleh bahas yang agak grafik gak sih? Boleh. Boleh ya.
Jadi ini aku sudah lewat sih. Jadi kenapa aku bisa lebih enteng yang ngomong kayak gini. Jadi 2000 pokoknya zaman-zaman aku masih kuliah lah. Aku tuh sempat ada history self harm juga. Zaman itu. Cuman memang anaknya ketahan, self control bagus. Alhamdulillah aku langsung telepon temanku. Tapi yang surprisingly yang aku telepon dan bilang jangan adalah teman aku yang suicidal. Bahkan dia untuk orang lain aja bilang jangan. Karena dia udah attempt berapa kali dan hampir berapa kali dia bilang jangan. Tapi dia masih suicidal pada saat itu. Cuma dia bilang gue sayang sama lo jangan. Gitu. Itu yang aku kayak 2 kali aku jadian kayak gitu. Sendirian kan waktu itu. Soalnya. Terus aku juga ada history. Ya kenapa itu kan kalau untuk mental health issue kayak aku aja orang yang baik-baik aja dari keluarga privilege, dari ya nggak ada yang kekurangannya lah kalau orang lain ngelihat mungkin ya. As in resource ada, keluarga bahagia ada gitu, partner suportif ada segala macam. Lo kurangnya di mana? Lo kagak bersyukur gitu ya ada. Ternyata, ya. Monster itu gak bisa kalian lihat apa mungkin aku yang dealing sama body shaming dari aku kecil, subtle backhanded compliment gitu-gitu kan aku juga sering dapet dulu. Terus gimana jadinya itu bikin aku kritik berat banget sama diriku sendiri. Jadi ngerasa orang-orang punya ekspektasi ya sama aku, padahal nggak ada. Jadi gitu kan, ya itu monster jelek yang kepalanya berisik itu kan yang ada di laguku yang baru ya tentang itu sebenarnya. Ya itu aku ngerasa aku udah, ini nggak beres kayak gini, udah nggak beres gitu. Aku nggak seek professional help right away, cuman yang bikin aku stop adalah itu teman aku yang suicidal aja bilang jangan, lo bakal nyesel. Gitu. Kan kita nggak tahu nih masa depan kita kayak apa kan. Nah udah akhirnya dari situ aku sama memegang prinsip sekarang masih ada kadang dari hari-hari ini aku masih punya perasaan ngambang. Kayak aku nggak tahu ngapain. Kayak ya udah jalan aja kan, kayak ya punya kegiatan sibuk segala macam tapi kayak ngambang, kayak di limbo gitu. Ya udah mau nggak bisa ngerasain, lagi nggak bisa ngerasain, aku sih bertahan aja karena memang satu bukan waktuku, 2 pasti ada sesuatu yang disiapin di depan. Aku pengen lihat itu. Nah, itu sih. Betul. Jadi sekarang alhamdulillah udah misalnya behavior self harm itu. Ini aku ngomong karena untuk menormalisasi ya karena buat kasih tahu orang-orang kayak it's okay you feel that way, kayak jangan sendirian justru, kayak jangan disimpan rapat-rapat seolah-olah kayak ini memalukan, kayak ini tidak, ini adalah siklus manusia sih menurut aku. Bahkan aku udah ngaku ke orang tua aku yang masalah aku sempat self harm itu, papaku bilang kok kenapa baru bilang sekarang gitu. Terus aku bilang takut beban. Terus mama papaku ya alhamdulillah mereka bilang gini, mau kamu ngapain juga kamu nggak pernah jadi beban buat kita kayak gitu, mau kamu lakuin apapun juga kita nggak akan malu sama kamu, ngomongin aja. Dan papa mama dulu juga pernah ada di masa muda yang merasa itu berat juga kayak gitu-gitu, omongin aja gitu. Mereka open minded sama masalah ini. Dan aku juga baru inget waktu kecil aku tantrum parah. Aku punya history tantrum juga. Mamaku bawa aku ke child psychologist. Dan jadi dari situ ya mamaku open minded, keluarga aku open sama yang kayak gitu, nggak malu sama yang kayak gitu, alhamdulillah. Nah terus aku merasa karena aku di-raise di keluarga yang menormalisasi percakapan ini, empowering aku untuk kalau butuh apa bantuan bilang, cari. Nah aku merasa aku yang punya personality kuat ini bisa jadi penguat buat orang lain juga. Makanya kenapa dan aku juga bisa tadi kan bisa nulis lagu, bisa jadi pembicara beberapa kali. Kata orang-orang kalau udah denger aku ngomong tuh kayak seru banget gitu, kayak karena emang bawel ya, banyak ekspresinya. Jadi aku ngerasa nih gue diem aja, si Aska cerita banyak Mas Bima. Jadi aku ngerasa aku nih udah punya influence loh di sini, walaupun let's say followers aku di Instagram cuma 15.000. Loh, tapi udah centang biru loh. Iya, itu dia alhamdulillah. Cuman kayak ya di 15.000 orang itu lu punya tanggung jawab kalau lu mau ngepost apapun. Karena dari sesimpel deh aku pakai anting apa? Ya antingnya lucu, beli di mana? Gak cuman dari strangers, tapi adik-adik aku, adik sepupu, adik aku tuh bener-bener yang kayak pengen jadi aku gitu ya. Aku pengen jadi artis kayak adanya Ayu kan. Aku pengen jadi artis kayak Ayu. Kurang berat apa tanggung jawabku. Terus mamaku yang selalu ngingetin, reputasi nak di Instagram jangan ngepost macem-macem. Kamu tuh punya adik-adik yang ngelihat kamu segala macem. Iya beratnya tanggung jawab itu. Makanya aku harus mikir ini karya apa yang mau aku keluarin. Postingan seperti apa yang batasnya di mana nih. Yang aku bisa jadi orang dewasa tapi aku juga nggak malu-maluin audiens anak kecil gitu. Aku juga masih kelihatan berwibawa, teredukasi gitu. Tuh mikir aku tiap hari kalau mau ngepost. Ya alhamdulillah, tapi aku udah punya. Tapi nggak beban kan buat begitu nggak jadi pikiran kan? Dulu waktu aku remaja mungkin ya, yang kayak udah mulai pengen ngepost apapun yang aku punya gitu. Dulu agak kayak kenapa sih dilarang-larang, sampai aku nggak mau follow mama, aku nggak mau follow papa. Kalau sekarang keluarga aku udah boleh ya follow lah gitu, karena aku udah lebih dewasa ya. Tapi dulu tuh kayak
kan pasti kalau ngepost ini dimarahin deh. Padahal aku dari SMA tuh memang sudah ambasadoran yang mengharuskan aku update Twitter, Instagram itu dari dulu banget. Terus kayak wah nggak mau follow mama nanti dilarang. Gitu. Nanti terus aku juga dulu punya orang di dekat aku yang lumayan toksik lah. Dia tuh bilang kayak ngapain sih ngepost kayak gitu, aku risih tau nggak? Padahal dia tuh harusnya menjadi support system yang terdekat aku lah pada saat itu. Kamu centil banget deh di sosial media, apa udah kerjaan kan kayak hey saya dituntut 15 tweet seminggu ini nggak ngerti gitu ya, kayak gitu-gitulah. Tapi sekarang udah mulai kayak iya sih bener, apa yang aku tulis di sosial media itu akan balik ke aku. Iya betul, pertanggungjawabannya, impactnya gitu. Jadi udah mulai mikir bukan mikir diri sendiri lagi ya, mikir ke banyak orang apa yang akan diunggah, takutnya followernya kenapa-napa ya, barangkali karena kita juga kan. Iya betul. Betul. Di lagu Kesimpulan Semua Karena Cinta jadi makin kuat dong liriknya, karena pengalamanmu tuh kok kayaknya luar biasa itu terutama soal kesehatan mental kan. Artinya gampang-gampang aja nulis begitu karena ceritamu yang tadi yang menghebohkan itu. Jadi fun facts ya, mau aku dari recovery segala macam, I don't think that scars apapun itu dilakukan sama siapapun ya, entah kena masa lalu yang kelam segala macam, itu tuh nggak pernah bisa sembuh 100%. Jadi ada malam di mana aku tiba-tiba sesak nafas, itu tuh masih ada yang kayak tiba-tiba ke-trigger sesuatu terus kayak ininya balik kan, memorinya balik langsung kayak panic attack, itu tuh masih ada sampai sekarang. Kadang, kalau sekarang udah mulai jarang lah, karena aku juga udah mulai happy sama apa yang aku jalanin, support sistemku udah alhamdulillah baik-baik, terus yang nggak perlu aku bisa lebih kayak sentil aja gitu. Terus, nah di semalam sebelumnya nulis Semua Karena Cinta itu aku breakdown. Emang lagi sedih lah kan soal itu, aku pokoknya lagi super sedih gitu. Bukan kebetulan, memang super sedih aja. Memang jadi ini malamnya dulu nih, flashback malamnya. Terus besoknya aku yang kayak aku tuh udah setahun gak nulis lagu. Terus besoknya aku yang kayak apa ya, aku udah ngegambar. Aku kan biasanya kalau stres mewarnai, aku nari-nari nggak jelas gitu. Aku udah melakukan semuanya tapi kok ada yang kurang. Oh udah lama nggak bikin lagu. Akhirnya aku duduk di keyboard aku, jadilah melodi itu dalam 2 jam maybe. Belum lirik tapi? Udah, refnya udah. Tapi ya aku sempurnakan itu ya along the way lah selama produksi. Cuman ya itu kayak ya karena ya kepala aku lagi berisik tapi aku nulis gitu, udah afirmasi positif aja, aku nggak mau orang yang denger ini jadi ikutan sedih karena aku lagi ngerasa sedih. Tapi ternyata habis rilis ada yang message aku kayak Aska gue nangis denger ini, sampai ada yang ngevideoin diri kayak musiknya ceria. Iya makanya kayak oh nyampe ya gitu. Jadi kayak apapun yang aku tulis kalau aku dari hati itu pasti kena ke orang. Makanya aku harus hati-hati dalam memilih dan bijak-bijak kan. Ya itu dia. Prosesnya nggak lama berarti ya? Kalau nulisnya enggak, cuman kalau produksinya aku mengontak Mas Mardial kan. Mardial tuh produsernya Ramen Girl. Itu juga aku kenal gara-gara kerjaan VO sebenarnya. Ya udah ketemu, ternyata aku tuh kan sebelumnya berarti belum pernah ya kerja sama? Belum. Aku bukan lulusan musik kan. Jadi aku nggak ngerti itu bahasa-bahasa musisi zaman sekarang kayak ini ketiga, ini ke dung gitu-gitu kayak Mas aku maunya kayak gini kayak musikal pokoknya gini pokoknya briefing itu bukan seperti anak musik lah. Terus dia juga bilang gue ngerti bahasa lu karena gue juga bukan sekolah musik. Disitulah ketemu, akhirnya kena. Tapi langsung klik aja itu ya? Langsung klik karena aku juga udah ngeliat karya-karyanya beliau juga kan. Terus ya udah alhamdulillah aku juga pengen punya influence musikal di situ. Aku lagi suka banget sama artis Jepang namanya Fujikaze. Fujikaze itu eksperimental banget, dia gabungin nge-rock, klasik, jazz, apa tuh dia gabungin semuanya. Terus aku pengen kayak Fujikaze, ada string sectionnya. Makanya di lagu Semua Karena Cinta walaupun nge-rap beats, tapi di bridge itu ada ada strings kan rame di situ. Ya aku pengen lah memasukkan idealisme tambahan aku ke situ dan bisa ditranslate dengan baik sama produserku. Sempurna ya? Alhamdulillah. Atau setelah jadi biasanya kok ada yang kurang gitu? Kalau aku orangnya gampang puas. Enggak, aku ambis parah, bohong. Tapi ya enggak, kalau aku sih patokannya adalah kalau aku udah happy, selama aku belum kehilangan mood untuk ngerilis ini atau ngepost ini, gas sekarang daripada mood gue hilang. Gitu. Aku udah happy sama itu. Ada komentar dari orang tua barangkali? Dari orang dekat? Adek aku dari warganet? Tentang lagu ini? Adek aku kan SD ya, dia SD kelas 6. Terus dia bener-bener dari sebelum rilis aja udah kayak
bagi dong filenya, aku mau dengerin, bagus tahu, kayak gitu-gitu yang kayak aku seneng sih. Terus sepupu-sepupu aku juga lagunya bagus, teman-teman aku juga yang ini bikin gue nangis, kayak justru yang ini yang bikin lu nangis gitu kan. Feedback positif sih, alhamdulillah ada banyak ya, walaupun tidak semasif ya kayak sekarang kan TikTok viral, banyak banget tuh yang ini nih. Aku udah sekarang tuh yang penting adalah omongan orang-orang tersayang aku sama terdekat aku aja. Itu. Jadi yang penting berkarya, lagunya dirilis, mau nanti disukai atau tidak urusan belakangan. Ya. Oke. Itu mengurangi beban pikiran itu ya. Betul, karena kan investasi uang aku di project ini aja sudah lumayan kan. Ya kalau lo harus mikirin kayak gue udah invest banyak, ya emang susah sih ya untuk bisa ikhlas kayak gitu. Gue udah maaf alarm guys. Anyways. Lalu? Gue udah invest banyak banget nih dari tabungan sendiri, ibaratnya kayak hanya gitu. untuk satu single ini? Satu single. Tapi kan kayak pasti orang mikir harus balik nih. Harus balik. Ya biasanya gitu kan. Aku dulu punya mindset gitu, nggak enak menjalani hari. Jadi kayak, kapan sih jobnya jadi marah mulu. Sekarang jadi kayak oke, udah keluar, ini ibaratnya kayak lo investasi buat karya lo cari duit buat nutup ini modal di kerjaan lain, hosting, voice acting, content creating, itu aja dulu gitu sekarang. Nah, namanya bisnis kan harus balik memang ya, secara bisnis ya. Modal paling nggak balik dulu lah, untung belakangan. Tapi udah ketutup akhirnya? Sudah. Alhamdulillah. Ketutupnya udah tambah banyak berarti ya sekarang ya? Alhamdulillah. Dengan pekerjaan di luar di luar menyanyi ya? Iya, alhamdulillah. Jadi nanti akan tetap menyanyi atau banyak pekerjaan itu tetap dijalani sama Aska? Aku sih pengennya ini pengenannya tengah tahun tuh satu kerjaan aku ada yang aku mau lepas lah. Kalau emang penyanyi udah bisa dapet panggung gitu tahun ini. Karena kan aku terakhir manggung tuh 2021 apa 2020 ya, lama banget. Terus ya udah pengennya sih akhirnya bisa berkarir di nyanyi lagi lah tahun ini. Ini gitu. Nggak mungkin dong yang voice acting itu dilepas? Oh tidak, tentu itu juga kecintaan aku. Nggak boleh. Ini Aska ini tadi cerita apa tadi Aska dapat tawaran ngisi suara untuk? Bukan dapat tawaran, itu casting. Oh, casting. Tapi aku belum bisa detailing, tapi salah satu game franchise besar Marvel. Oh, yes. Nah, stay tune aja on my Instagram, nanti juga tahu. Luar biasa kan? Jadi tanpa diduga, barangkali di panggung belum kelihatan nih, tapi ternyata di balik panggung Aska ini luar biasa, memberi motivasi, memberikan inspirasi ke banyak orang. Dia bisa loh. Kenapa kalian enggak itu? Iya, betul. Jadi nanti nyanyi akan terus lah ya. Nyanyi akan terus ya. Acting barangkali belum melirik ke sana gitu. Karena aku atau jangan-jangan udah ada tawaran nih. Belum sih ya, I wish. Tapi aku dulu emang base-nya main musikal, Mas. Jadi kayak acting pernah menyentuh lah field itu beberapa kali. Mungkin aku pengen main musikal lagi. Pekerjaan di luar musik, misalnya mengkampanyekan isu-isu sosial masih juga dilakukan kah itu nanti? Aku kok belum nyebutin ya. Jadi aku punya satu organisasi namanya TGR. Ini bukan punya aku sih, tapi kayak aku terlibat di sana sebagai ambassador karena yang ownernya juga temen aku. Kita sama lah ngebangun komunitas itu bareng-bareng, namanya Traditional Games Return. Traditional Games Return. Iya, itu misinya untuk melestarikan permainan dan budaya seni tradisional. Di Indonesia? Di Indonesia. Alhamdulillah, udah sering diundang ke media-media juga tuh komunitas TGR, mungkin mau diundang ke sini kan bisa boleh. Jadi. Ya itu sama teman aku, jadi kita masih fokus ke isu anak sih. Kalau aku pribadi ke isu anak, perempuan kan lewat single aku yang sebelum ini ya udahlah gitu. Jadinya gara-gara single itu juga, bahkan sebelum single itu aku juga suka diundang jadi pembicara di organisasi perempuan segala macam untuk menyuarakan lah dari sudut pandang aku tuh gimana gitu. Main fokusnya lebih ke itu anak, perempuan sama mental issues sedikit-sedikit. Isu utamanya soal permainan tradisional anak. Itu komunitasnya. Komunitasnya, tapi ternyata di balik komunitas itu memang ada isu-isu yang kemudian dikampanyekan juga ya. Lebih ke hak anak. Jadi hak anak itu kan ada banyak. Salah satunya adalah hak anak untuk bermain. Di konvensi hak anak itu ya. Nah itu yang kita kampanyekan, hak anak untuk bermain gitu. Sama kampanyenya lebih kayak gini sih, anak zaman sekarang tuh udah serba gadget. Betul. Nah untuk mengimbangi, kayak kita nggak bilang gadget itu 100% buruk, kayak lo harus menghilangkan gadget itu ke anak lo, ke adik lo, enggak. Tapi kayak
ini kita ada offer alternatif si permainan tradisional ini supaya lo tuh bisa bonding juga sama mereka, gitu, sama anak-anak lo, sama adik-adik lo, itu sih. Jadi nggak menghilangkan ini juga ya. Jadi tagline-nya adalah lupakan gadgetmu, ayo main di luar. Wis, keren. Udah berapa lama ini? TGR? Ya. TGR tuh udah 5 apa 6 tahun gitu berdiri. Ya. 5 tahun sih. Ya, mudah-mudahan seluruh rencananya Amin. Terwujud. Kapan-kapan kita cerita soal komunitasnya ASKA. Boleh. TGR dan ya seru loh itu. Cerita ASKA, Mutiara ASKA dibalik dikenal sebagai penyanyi jebolan Indonesian Idol, dibalik karyanya ternyata segudang kegiatannya sampai jadwalnya padat sehari-hari. Terima kasih Mutiara ASKA sudah main ke Warta Kota. Ditunggu karya berikutnya. Terima kasih Sobat Tika sudah nonton tayangan ini. Mudah-mudahan terinspirasi, termotivasi, dan kalian harus sehat, tetap semangat. Ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.